Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Dewi Saputri. Saya akan mempresentasikan tentang tingkat pengangguran di Indonesia. NPM 0211232297. Yang pertama ada pendahuluan. Pengangguran adalah keadaan ketika seseorang yang sedang mencari pekerjaan tidak dapat menemukan pekerjaan. Yang kedua, pengangguran dapat menjadi indikator penting dalam menilai kesehatan ekonomi suatu negara. Apa itu pengangguran? Yang pertama ada pengangguran friksional, yaitu pengangguran sementara karena proses transisi atau perubahan pekerjaan. Yang kedua, pengangguran struktural, yaitu pengangguran yang disebabkan oleh ketidaksesuaian keterampilan atau lokasi kerja. Yang ketiga, pengangguran siklis, yaitu pengangguran yang terjadi akibat fluktuasi siklus ekonomi, misalnya resesi. Yang terakhir ada pengangguran musiman, yaitu pengangguran yang terjadi pada waktu-waktu tertentu dalam setahun, terutama di sektor pertanian ataupun pariwisata. Berikutnya ada statistik pengangguran. Yang pertama, gunakan grafik, garis, atau batang untuk menunjukkan tren tingkat pengangguran selama beberapa tahun terakhir. Yang kedua, berikan sumber data, misalnya Badan Pusat Statistik atau disebut BPS. Berikutnya, ada strategi pencegahan pengangguran. Yang pertama, reformasi pendidikan. Kedua, pembangunan infrastruktur. Ketiga, dukungan untuk usaha kecil dan menengah UKM. Yang keempat, inovasi teknologi. Yang kelima, kemitraan industri atau pendidikan. 6. Program magang dan pelatihan. Faktor penyebab pengangguran. Yang pertama, faktor ekonomi, yaitu krisis ekonomi, inflasi, atau penurunan investasi. Yang kedua, faktor demografis, yaitu peningkatan jumlah angkatan kerja atau kesenjangan pendidikan. Yang ketiga, faktor pendidikan dan keterampilan, yaitu keterbatasan keterampilan dan pendidikan yang tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Dan terakhir ada teknologi, yaitu kemajuan teknologi yang mengurangi jumlah pekerjaan yang tersedia. Berikutnya ada dampak pengangguran. Ada berbagai dampak yang ditimbulkan oleh pengangguran baik secara ekonomi maupun sosial, yaitu yang pertama ada ekonomi, penurunan konsumsi, meningkatnya ketergantungan pada bantuan sosial, pengurangan produktivitas. Yang kedua sosial, yaitu meningkatnya tingkat kriminalitas, ketegangan sosial, depresi, dan gangguan kesehatan mental. Solusi mengatasi pengangguran. Yang pertama, peningkatan pendidikan dan pelatihan, yaitu memperbaiki kualitas pendidikan dan pelatihan vokasi. Yang kedua, stimulus ekonomi, yaitu investasi dalam infrastruktur, sektor teknologi, dan kewirausahaan. Yang ketiga, dukungan pemerintahan, yaitu kebijakan untuk meningkatkan lapangan pekerjaan dan memberikan insentif bagi usaha kecil dan menengah. Yang terakhir, fleksibilitas pasar kerja, yaitu menyusun kebijakan yang memungkinkan pekerjaan beradaptasi dengan cepat pada perubahan industri. Juga ada pengaruh tingkat pengangguran, yaitu pengangguran sangat berdampak pada kehidupan perekonomian dan kehidupan sosial masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang menurun dan bahkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang menurun adalah salah satu dampak pengangguran. Pengangguran memiliki pengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi karena dapat mengurangi pendapatan, konsumsi, dan juga investasi masyarakat. Terakhir, ada kesimpulan, yaitu pengangguran adalah tantangan serius yang telah membutuhkan kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Dengan pendidikan yang tepat dan kebijakan ekonomi yang baik, tingkat pengangguran bisa dikurangi secara signifikan.
Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.